Minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube-nya Sana Sama, channel di mana Sana dapat membagikan hobi dan kesenangan Sana pada kalian semua. Hai temu Sana Sama desu minasan. Yeah. Akhirnya Sana bisa bikin konten yang meskipun agak sulit banget buat nyari waktu buat bikin konten. Wah, tanggungan kontennya Sana banyak banget, terutama untuk yang anime. Jadi ya gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Pokok intinya selalu jaga kesehatan ini soalnya udah mulai masuk musim penghujan yang nggak menentu ya. Tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan terus. Apalagi ini ada di beberapa daerah di Indonesia yang udah mengalami banjir bandang dan longsor. Jadi harap berhati-hati semua ya guys ya. Semoga kalian semua selamat ya. Jadi iya, ini tanggungan kontennya Sana banyak banget, mulai dari gaming, ada Ori and the Will of the Wisps sama Naruto Ultimate Ninja Storm 4 belum kelar. Kemudian Blue Exorcist udah 3 episode semenjak video ini dibuat. Udah update baru. Solo Leveling udah 4 episode, Sana belum nonton. Kemudian Freeland, Ragna, bahkan Ragna di episode terakhir kemarin ada yang super duper epic banget. Jadi manga yang komik Kaiju nomor 8 sama Blue Exorcist. Aduh, kenapa tanggungan konten Sana banyak banget ya gara-gara ikut KPPS kan? Jadi semuanya mohon maaf banget kalau pekan kemarin Sana nggak bisa bikin banyak live stream, cuman satu live stream aja, yaitu live stream untuk ngerilis light novelnya Sana chapter 9 Reunion. Jadi emang mohon maaf banget Bleach Brave Soul-nya jadi nggak bisa dilakukan mabarnya. Kemudian beberapa open voice Discord juga belum bisa dilakukan. Jadi ya ditunggu aja sampai selesai acara pemilu ini ya. Tapi ditunggu aja lah, ini susah banget buat nyari waktunya. Jadi ya kembali ke topik sesuai dengan gambar yang kalian lihat ini dan sesuai dengan judul. Jadi ya Sana kan kemarin udah bikin informasi tentang perkembangan atau ya istilahnya rencana konten anime sama manga yang ada di channel YouTube-nya Sana Sama. Untuk yang manga tetap kontennya berupa reaction manga dan pembahasan, tapi untuk yang anime karena untuk mempersingkat waktu juga biar nggak wasting time juga buat kalian ya. Jadi ya untuk yang anime di sini Sana nggak melakukan video reaction, nggak kayak video-video sebelumnya seperti 1 tahun yang lalu. Jadi selama 1 tahun ini Sana membuat reaction, tapi untuk sekarang fokusnya adalah recap dan pembahasan. Jadi di sini paling berat banget dan tantangan buat Sana yang menjadi seorang content creator, yaitu setelah Sana nonton episode animenya, Sana harus baca manganya. Jadi dibuat komparasi dan ya nanti dibuat penilaian juga kayak di My Anime List-nya gimana, adaptasi animenya gimana, apakah lebih seru yang di komik atau yang di manga kayak gitu. Jadi ya itu nanti akan berlaku untuk konten reaction anime yang masih ongoing ini Sana bikin, tapi akhirnya Sana buat recap, yaitu Aono Exorcist ini, Shimane Illuminati Hand, kemudian ada Solo Leveling Sana buat recap juga, kemudian Free Ren, Ragna Crimson itu juga Sana buat recap kayak gitu. Yang lain mungkin kalau Metallic Roach itu karena animenya based on original story, jadi bukan dari manga ataupun dari novel, berarti emang lebih mudah sebenarnya kalau membuat recap, tinggal dimaratonin kalau Metal Rock, jadi nggak bisa ngikut ongoing kalau Metal Rock. Kemudian untuk beberapa anime yang lain yang belum kelar itu masih banyak juga, itu perlu dibuat recap aja sekalian kayak gitu ya. Nah, kita kembali ke topik. Jadi video kali ini Sana mau melakukan penjelasan tentang penjelasan atau ya kesimpulan dari episode 4 Blue Exorcist Shimane Illuminati Hand. Dari gambarnya ini sebenarnya jujur wah, setelah Sana berulang kali nonton ya untuk episode 4 ini, nggak nyangka sih. Jadi pertama ini Sana akan bahas dulu kesan Sana terhadap episode 4. Jadi akan bagi berapa ya nanti. Yang pertama kesan pesan Sana ketika nonton episode 4, kemudian yang kedua kita lihat bagian mangganya yang diambil, yang diadaptasi yang mana, kemudian yang ketiga kita mulai pembahasan scene per animenya, kemudian nanti terakhir kita prediksi atau target kira-kira ceritanya akan sampai mana untuk season 3 Aono Exorcist ini. Jadi jujur, wah nggak nyangka sih
episode 4 ini bisa jadi anime. Jadi kayak gini. Jadi di episode 4 ini banyak hal, meskipun beda studio, tapi eksekusi dari segi sinematografinya itu memang nggak se-epic A1 Picture, tapi eksekusi sinematografinya itu terlihat intens, dan apapun yang sana pernah bayangkan yang ada di manga itu di anime kenapa jadi bisa se-epic ini gitu. Jadi banyak hal yang terjadi dan banyak hal yang lebih diperdetail lagi dari manganya. Ya memang ada beberapa hal yang lebih diperdetail dan juga terutama penyesuaian timeline. Dan episode 4 ini benar-benar berbeda dari 3 episode sebelumnya, yaitu episode 1 sampai 3 yang ada di season 3 ini. Kita coba bahas, berikutnya adalah kita bahas komiknya dulu. Jadi di episode 4 ini mengadaptasi langsung dari volume ke-12 Blue Exorcist. Tapi yang diadaptasi cuma 2 chapter, yaitu chapter 48 sama chapter 49. Benar-benar 2 chapter. Tanpa ada yang di skip. Ini yang bikin sana abis nonton. Abis itu setelah selesai nonton terus sana coba lihat komiknya lagi, benar-benar nggak ada yang di skip dong. Wow, ini benar-benar berbeda dari 3 episode sebelumnya yang ada di Blue Exorcist season 3 ini. Karena di episode 1, 2, 3 itu mengadaptasi manga Blue Exorcist dari volume 10, 11 aja, 10 sama 11 aja. Jadi 2 buku itu yang terdiri, yang total mungkin ada 10 chapter, itu dijadikan 2 episode langsung. 3 episode langsung, dan banyak yang di skip. Asli, banyak yang di skip. Kita nanti bahas di akhir aja nanti bagian di skipnya apa, tapi jujur banyak yang di skip. Tapi akhirnya sana berharap sih di episode 4 ini benar-benar jangan ada yang di skip, karena udah fokus ke Illuminati Shimane Hen. Jadi ya ternyata benar nggak di skip, dan benar-benar cuma ngambil 2 chapter dari komiknya, dan itu nggak ada yang di skip, malah diperjelas timelinenya. Jadi emang ada beberapa detail juga yang ditambahin juga di anime. Jadi emang buat kalian yang udah ngikutin Blue Exorcist di versi komik, versi manga, nonton animenya yang episode 4 ini kalian pasti mind blowing, karena sana gak nyangka sih bisa diadaptasi jadi anime. Kayak aduh, ini kan anime proyekan 7 tahunan kan istilahnya, proyekan lama banget. Jadi emang tiba-tiba aja selesai nonton episode 4 sana mikirnya waduh, ayolah season 4 berikutnya, episode 4, terus sana mikir ayo semoga bisa season 4 kayak gitu. Jadi episode 4 ini chapternya 48, yaitu masuk ke malam festival, apa yang terjadi di malam festival. Kemudian chapter 49 di mana malam terakhir dari festival itu ada sebuah big event, istilahnya kayak gitu. Wah, big eventnya apa nih? Nah, nanti dijelasin, oke? Nah, di chapter 48 kira-kira scene-nya seperti ini, yaitu diawali dengan Kamiki Izumo yang menyangka bahwa siapa yang tukang tidur itu, aku tiba-tiba ngeblank. Itu adalah mata-mata dari Illuminati. Ternyata di ending episode 4 baru dijelasin sih. Terus ada momen di mana sebenarnya episode 3 itu harusnya ditunjukin, tapi di episode 3 tidak ditunjukin, malah ditunjukin di episode 4. Itu pun awalnya bikin sana kecewa. Kemarin episode 3 kenapa gak ditunjukin, tapi akhirnya di episode 4 ditunjukin, yaitu scene dimana Angel Caliban ini sama si Lightning itu ngomongin Shura kalau mereka dalam misi, udah menemukan siapa mata-mata Illuminati dan sebagainya, dan targetnya apa kayak gitu. Seharusnya awal misinya itu dikasih tahu, Shura dikasih tahu itu, dan seharusnya itu masuk ke episode 3. Tapi ternyata nggak dimasukin dong. Cuman di episode 4 langsung dikasih tahu di awal-awal. Jadi emang ya di sini akhirnya sana denger lagi suaranya Lightning, dan wah cocok sih. Nggak nyangka aku kenapa bisa. Wah, castingannya pinter banget nih. Siapa sih direkturnya? Beneran nyari castingannya cocok banget buat suaranya Lightning. Dan iya, emang karakteristik Lightning yang sedikit liar, kotor, dan cerdas ya istilahnya. Oh gila sih, taktiknya luar biasa. Itu cocok banget sama pengisi suaranya, salut lah.
Keren. Jadi di sini diawali sama Kamiki Izumo yang menyangka bahwa si temannya adalah mata-mata Illuminati, terutama yang bawa boneka itu loh, yang tukang tidur itu. Kemudian yang satunya adalah Lightning menemukan mata-mata di pihak Trollcross, jadi di pasukannya kayak gitu. Dan ia masuk ke scene animenya. Jadi chapter 48 ketika dimasukin ke animenya itu luar biasa sih. Mind blowing. Jadi ada, ya sayangnya sana nggak bisa ngasih semua scene-nya ya, sana hanya terbatas beberapa scene aja, takut dimarahin Aniplex nanti. Kalau sana tunjukin semua scene-nya bahaya guys. Jadi dari kiri atas itu, nah yaitu posisi ketika Lightning mengintegrasi salah satu mata-mata Illuminati yang ada di Trollcross pasukannya ya. Tanya siapa target Illuminati. Nah di sini ada pembeda dari komiknya. Kalau di komiknya itu disebutin jelas siapa target Illuminati kan, di siswa Trollcross itu siapa yang sekarang jadi X-Wire kan gitu, disebutin langsung Kamiki Izumo. Tapi kalau di anime nggak disebutin, cuma langsung dipindahin ke wajahnya Kamiki Izumo. Jadi lebih epic sih kesannya, emang kayak kayak apa ya, lebih dramatik sih beneran. Tapi emang dari awal opening season 3 ini sana udah mikirnya, wah season 3 rasanya kok lebih dramatik daripada season 2 ya. Karena ya buat kalian yang masih pertama kali ngikutin Aono Exorcist, anime Aono Exorcist ini per musim cuman sedikit seasonnya, 12-13an. Jadi emang fokusnya lebih ke konflik internal dan banyak drama. Jadi istilahnya banyak misteri, banyak drama. Gak semuanya bakalan ada adegan actionnya. Dan ya sama seperti Kyoto Fujohan atau Kyoto Saga season 2 kemarin, season 3 ini fokusnya ke Illuminati Hand. Jadi memang sedikit banget adegan actionnya. Tapi bagi pembaca komik mengetahui ini semua kayak udah wow. keren. Jadi kayak bisa diimplementasi kayak gini tuh luar biasa banget. Bisa denger karakternya ngomong, bisa lebih detail lagi animasinya dari yang di komik. Jadi kayak apalagi tingkat mind blowingnya cerita emang lebih epic lagi kalau dia jadikan anime. Jadi yang di kiri atas jelas posisi Lightning mengintegrasi dan mengetahui namanya Kamiki Izumo. Kemudian nah setelah Kamiki Izumo debat-debat dikit sama si namanya Nemu ya, Nemu siapa sih, lupa aku. Ya orang tidur itu. Terus akhirnya konfliknya bertengkar dan Nemu mengeluarkan kukira ini apaan, Gundam. Awalnya kalau di komik sih nggak kelihatan Gundam ya, kayak cuman robot mainan biasa. Tapi ketika dijadiin anime kan what, kualitasnya nggak main-main sih, kayak Gundam beneran, ini robot raksasa. Di komik nggak kelihatan sih, cuman ya robot raksasa itu aja sih di komik volume 12 itu. Cuman ketika di anime kan kayak wow, mind blowing. Dan di sini terjadi kejar-kejaran antara robotnya Nemu dengan si Kamiki Izumo, sampai akhirnya Kamiki Izumo hampir kalah karena terkena tinjuan robot. Nah, ketemulah dengan Shima. Nah, di sini akhirnya episode 4 ini terjadi dan ketemu dengan Shima, diselamatkan Shima sampai akhirnya Shima tiba-tiba mengeluarkan iblis summon api ya, api hitam. Pertama kali sana baca mangganya itu beneran heran, mind blowing, kenapa Shima punya iblis api hitam sebesar itu pun Kamiki juga heran. Bahkan scene ketika Shima nge-summon ini pun lebih dari manga. Benar-benar di luar ekspektasi. Jadi Shima kelihatan lebih cool di sini, gila. Shima kelihatan banyak perannya di sini daripada 2 season sebelumnya. Wow, benar-benar Shima disorot banget ya episode 4 ini. Dan kemunculan iblis hitamnya ini juga, iblis api hitamnya ini epic awal kemunculannya. Cuman karena dominan 2 dimensi ya CGI-nya untuk nge-support efek apinya, jadi mungkin pas mewujudkan wajah monsternya itu langsung kelihatan
kayak gitu wajah monsternya. Jadi memang nggak terlalu banyak efek CGI-nya untuk pas bagian wajah monster, jadi lebih ke 2 dimensi. Ya mungkin itu bagiannya sedikit kurang, harusnya itu bisa full CGI efek-efeknya kayak gitu. Jadi ada 2 dimensi tapi di sekitar wajahnya juga harusnya ada efek-efek CGI-nya. Tapi ya kebijakan ada di tangan studio, jadi sana cuma bisa berkomentar, nggak apa-apa lah. Kemudian yang kanan bawah sih itu yang agak susah nangkepnya scene-nya. Jadi ini ada sebuah pembeda di manga. Sebenarnya scene-nya itu benar-benar asli kayak gini, yang di manga juga kayak gitu panelnya. Cuman ada sedikit tambah nih. Itu efek yang putih-putih itu kelihatan apa enggak ya kalian? Aku geser agak tengah aja deh. Oke. Nah, jadi iya di kanan bawah ini ketika Nemu tersadar bangun dan sedang merasa terancam oleh senjata dari Shima kan kayak gitu. Nemu tiba-tiba bangun dan kayak apa ya, efek yang ada di matanya juga masuk di animenya jadi bagus. Kemudian efek apa ya, shockwave-nya. Jadi di sini jurusnya aku nggak tahu apa ya, tapi benar-benar ngeluarin shockwave yang di luar nalar sih. Bahkan di animenya akhirnya dianimasikan meskipun dapetin frame-nya itu mungkin cuman, kan anime itu 24 frame ya, 24 atau 30 frame aku lupa per second. Jadi dapetin gambar ngeluarin shockwave-nya ini agak susah sana kemarin, tapi akhirnya dapetin. Inilah yang jadi pembeda. Kalau di manga itu nggak ada efek shockwave-nya, tapi di animenya dikasih efek shockwave. Memang buat ngasih tahu jurus apa yang dikeluarin sama Nemu kayak gitu. Tapi efeknya bagus sih. Efeknya bagus sih. Suka aku, dan ya agak susah nangkepnya karena shockwave. Tapi makin jelas di sini ketika Nemu bangun tapi sama bonekanya disuruh tidur lagi, dan Shima juga bilang, wah kok misterius banget ya Anda, sana aja masih merasa misteri sama ini orang. Sampai di mangganya sekarang aku aja nggak tahu Nemu posisinya di mana. Kayaknya Nemu nggak ikut misi terakhir deh kayaknya. Di mana sih Nemu? Aku lupa juga ya sekarang Nemu ada di mana. Nemu masih hidup kan? Yang di manga beneran kaget tahu. Jadi ya kayak gitu. Kemudian setelah dari situ langsung menuju ke chapter 49 di manganya. Jadi chapter 49 lebih epic lagi. Dan akhirnya diketahuilah bahwa mata-mata dari Illuminati itu bukan Nemu, melainkan Shima. Nemu langsung bilang, oh jadi kamu ya mata-matanya Illuminati. Shima, enggak, bukan gitu. Ya menganggapku mata-mata itu terlalu berlebihan tahu, bilangnya gitu. Hah, mata-mata? Ini pun yang awalnya di manga, awalnya rilis manga itu sana juga kaget sih. Dan ya di sini ada momen di mana tiba-tiba Okumurarin merasakan sesuatu yang aneh kayak gitu. Jadi selama mencari Izumo kok, waduh, perasaan apa ini? Ada apa ini? Kayak gitu. Dan ya tiba-tiba ya namanya juga manusia setengah iblis, larinya gila kenceng banget sampai ngelewatin teman-temannya itu, ngelewatin adiknya sampai wus, kacamata si Yukio sampai lepas. Lucu banget momennya. Jadi ya kalau dimasukin ke anime, scene-nya masuk ke sini. Kenapa kok Shima langsung dikira mata-mata oleh Nemu? Karena ketika akhirnya Shima udah bisa mengalahkan Nemu terbangun itu tadi terus disuruh tidur, si Shima kan bilang, wah kau itu misterius banget ya. Terus ketika Kamiki Izumo mencoba untuk mencari bantuan ke Shima, bilangnya, Shima kau tetap di sini, aku akan pergi untuk mencari bantuan kayak gitu. Nah, Kamiki berbalik badan sama Shima malah ditusuk dari belakang. Ya ini dramatisnya di sini. Ketahuan beneran, yang di manga beneran. Kalau kalian baca manga, feels-nya itu luar biasa. Shock ya, bikin kaget beneran. Kenapa Shima kamu melakukan ini? Kenapa tega banget lo kayak gitu. Dan semua teman-temannya pun juga pasti akan shock melihat ini. Penontonnya aja kaget kok. Nah terus kemudian di kanan atas itu ya posisi itu tadi, Okumurarin merasakan sesuatu yang mengerikan datang, kayak apaan nih, ada apa nih. Nah kemudian pas Kamiki udah ketangkap Shima, kemudian ada pasukan Illuminati yang datang, kemudian Okumura sama teman-teman juga datang, lihat Shima kenapa membawa Kamiki, terus Kamiki kenapa pingsan kayak gitu.
tiba-tiba iblis tingkat atas, Raja Cahaya Lucifer muncul dan suaranya lebih jernih sekarang pengisi suaranya, karena kemarin terakhir di episode 3 ya, atau episode terakhir di episode 2 itu sebenarnya udah di spill suara dari Raja Lucifer, tapi sedikit ada efek-efek kayak suaranya agak mendem ya, atau agak gimana gitu, soalnya kan pakai perban banyak. Nah di sini meskipun cuma pakai topeng doang, tapi wow, aku gak kebayang ternyata cocok banget suaranya. Memang kesana-sana di manga, di komiknya untuk Raja Cahaya Lucifer ini orangnya kalem, dingin, tegas, gak banyak bacot, bahkan bisa dibilang aku masih penasaran sama karakternya. Jadi ini orang yang kayak gimana? Apakah memang sekalem dan sedingin itu? Gak ada sifat lebih sadis yang lain, tapi kayaknya gak ada. Soalnya kalau Mephisto kan kita tahu sifat sadisnya kayak gimana, sifat gila psikopatnya kayak apa. Tapi untuk Raja Cahaya Lucifer, kalau kalian mengerti tentang cerita yang Lucifer sih kalian paham ya, kalau sana kan cuman taunya dari anime-anime. Jadi emang cocok banget pengisi suaranya, keren ini castingannya. Direkturnya siapa sih kok bisa sekeren ini milih? Pasti Kazue Kato pun juga melihat hasil season 3 ini juga kaget ya, karena akhirnya terutama untuk episode 4 ini bisa dianimasikan kayak sedetail ini. Jadi emang, dan posisi kemunculan Raja Cahaya Lucifer ini benar-benar membuat Oku Murarin bergetar ya, kayak istilahnya siapa nih orang, apa-apaan nih orang kayak gitu. Bahkan ketika Lucifer memandang Oku Murarin kaget, dan kedatangan Raja Cahaya Lucifer ini adalah untuk mendeklarasikan perang, bahkan sampai minta Mephisto atau Samael di sini untuk berada di pihaknya Lucifer. Samael langsung marah, nggak akan gue ikut lu kayak gitu. Jadi nggak akan pernah aku ikut Lucifer kayak gitu. Iya, Mephisto lebih milih berpihak pada manusia, katanya di awal-awal season kemarin kan manusia itu lebih menarik gitu. Jadi emang iya, di sini momen dimana setelah Raja Lucifer mendeklarasikan perang, semuanya terbungkam, kemudian mengajak semua pasukan Illuminati kembali, bahkan Shima dan Kamiki juga ikut dimasukkan ke dalam helikopter, dan Oku Murarin cuman bisa berteriak, "Woi, apa yang kau lakukan, Mephisto? Lihat, kenapa Shima dibawa, kenapa Kamiki kok dibawa?" Mephisto cuman bilang, "Ya, aku nggak bisa apa-apa kalau di hadapan Raja Lucifer, karena meskipun dia lemah untuk saat ini, tapi dia orang paling berpengaruh di Gehenna kayak gitu." Dan Okumura juga sempat melakukan perlawanan. Nanti di akhir video ini sana kasih tahu panelnya melakukan perlawanan. Iya, enggak. Sana enggak kasih tahu. Tapi ya yang jelas di awal tadi sana udah kasih tahu beneran Okumura melakukan perlawanan, dan ya langsung ditangkis sama Shima. Dan di sini ada sebuah dialog dari Shima yang di manga itu nggak ada. Entah kenapa kok dimasukin di anime. Ini sedikit nge-spoiler jadinya. Bener-bener nge-spoiler buat season 4 kalau misalnya ada season 4. Ya, spoilernya nanti ya, apa yang dikatakan Shima di sini ada yang berbeda dari manga. Jadi kalau di manga ketika Okumura menyerang, Shima menangkis. Shimanya bilang, kalau kau ingin berniat mengalahkan ya Illuminati, cobalah untuk apa istilahnya kayak niat membunuh manusiamu itu ada, karena Illuminati isinya manusia semua, ya orang-orang biasa semua. Apakah kamu bisa mengalahkan kita, bilangnya gitu. Tapi kalau di anime ada tambahan di sini dialognya. Ketika akan menangkis serangan Okumura, tiba-tiba Shima bilang, kalau dengan api palsu gitu mah kayak gitu, kayak mengeremehkan dengan apinya Okumura. Jadi di sini Shima malah menganggap, bukan kalau di komik kan Shima memperingati Okumura, tapi di sini Shima menganggap Okumura itu apaan sih, cuman selevel kayak gini, lu nggak bisa apa-apa kayak gitu. Jadi kok bisa meremehkan, maksudnya api palsu. Aku di situ agak berbeda. Loh, kenapa berbeda dari manga ya? Itu beneran jadinya jatuhnya memang spoiler sih, karena sana baca manga. Tapi buat kalian yang belum baca manganya,
mungkin ya masih masuk aja. Maksudnya api palsu apa ya, kenapa api palsu, maksudnya apa, itu doang pertanyaan. Tapi bagi sana yang udah baca komik, ini spoiler besar sih kenapa dimasukin ke anime. Mungkin itu juga persetujuan dari penulisnya Blue Exorcist kali ya, Kazuya Kato. Beneran itu gak ada di manga tapi bisa masuk ke sini dialognya, jadi itu beneran major spoiler tentang api palsu Okumurarin. Tapi sana gak bisa bahas sekarang. Itu spoiler cuy. Jadi ya, setelah semuanya berakhir, Illuminati udah naik ke helikopter, kemudian terjadi ledakan kacau, ledakan besar di semua wilayah Jepang. Dari ledakannya itu datang dari iblis summon cahaya namanya Seraphim. Sarah kenal Seraphim pertama ya dari Blue Exorcist, bukan dari League of Legends sih. Seraphim summonan iblis cahaya kayak gitu meledakkan diri dan membuat kekacauan seluruh cabang Jepang, bahkan di Tokyo juga ini. Di Cross Academy juga barriernya juga rusak dan sebagainya, bahkan sampai akhirnya di ending di kanan bawah itu Mephisto pun menyatakan bahwa Kamiki Izumo ditangkap, Shima dianggap sebagai mata-mata karena Mephisto sendiri juga kurang begitu tahu tentang Shima. Ini maksudnya kurang begitu tahu tentang Shima ini antara Mephisto nggak mau ngasih tahu ke teman-teman Okumurarin, atau Mephisto juga menandatangani kontrak untuk tidak membocorkan informasi yang lebih lanjut kayak gitu. Jadi emang di sini membuat Okumurarin marah ya, kayak jangan macam-macam, bicara apaan lu, badut kayak gitu. Kita pasti bisa membawa kembali Shima sama Izumo. Kemudian sekalian sama Mephisto ngasih tahu kalau ternyata Nemu adalah mata-matanya Mephisto, bukan mata-matanya Illuminati. Dan next, terakhir target untuk episode berikutnya yaitu episode 5. Kalau menurut sana sih iya, prediksinya bakalan ngambil 2 chapter, nggak lebih. Jadi memang cuma 50 sama 51. Harusnya kayak gitu ya prediksinya. Oke, bentar, sana minggir dulu. Sana minggir lagi. Jadi emang prediksinya kemungkinan untuk episode 5 adalah di chapter 50 sama 51. Kenapa nggak 3 sampai 4 chapter? Kenapa? Karena ini mulai masuk ke cerita utama dari season 3. Kenapa kemarin kok episode 1 sama 3 itu langsung banyak hal yang di skip? Mungkin karena memang untuk mempercepat pengenalan karakter ya. Sebenarnya banyak hal yang perlu dikasih tahu juga sebenarnya di episode 1 sampai 3 itu kemarin, kayak keraguan dari Yukio kenapa dia dilahirkan. Kan kalau Okumurarin kan mengalami rasa keraguan itu kan di season 2. Nah, di season 3 ini Yukio yang merasa ada ragu dalam hatinya kenapa dia dilahirkan, kenapa dia diselamatkan kayak gitu ya, sama kayak Okumurarin di season 2 kayak gitu. Dan itu harusnya masuk di episode 1 sampai 3 diantara itu, ketika misi misi pembasmian 7 legenda hantu di sekolah harusnya. Tapi entah kenapa kok milih di skip. Mungkin karena fokusnya lebih ke organisasi Illuminati sama penyelamatan Kamiki. Mungkin aja ya, semoga aja kalau misal ada season 4-nya barulah itu bisa diangkat, karena itu benar-benar buat pengantar menuju ke season berikutnya kayak gitu. Kemudian apalagi yang di skip ya gak dulu. Jadi memang episode 3 sama episode 4 itu 10 chapter langsung dimasukin semua, dan ada 1-2 chapter yang benar-benar disingkat banget dijadiin 1 episode atau gimana. Jadi emang banyak, tapi ya target berikutnya sampai episode 12 sebenarnya memang kelihatan ngambil 2 chapter aja dan nggak ada yang di skip. Ini aja yang episode 4 aja nggak ada yang di skip. Jadi memang episode 5 jelas isinya chapter 50 sama chapter 51. Posisi Kamiki Izumo udah ditangkap juga, dan ya posisi Okumurarin mengejar Kamiki untuk diselamatkan kayak gitu. Nah, terakhir adalah target season 3. Nah, season 3 ini sana bikin target sih, kayak prediksi ya, bisa dibilang kayak prediksi kayak gitu. Gimana sih ya? Gimana sini aja. Sekecil ini sana di bedeliknya ya, tapi bagaimana ya sana bikin PPT-nya kayak gitu. Bentar, balik. Dia nah,
Untuk season 3 ini prediksinya hanya mengambil 6 buku, karena dilihat dari episode 4 ini yang ternyata udah kembali normal, yaitu mengambil 2 chapter untuk dijadikan satu episode ya. Memang untuk volume 10, volume 11 terlalu brutal studio animasinya untuk mengambil beberapa chapternya dan men-skip banyak hal. Jadi buat kalian yang pengen tahu lebih detail tentang alur cerita di arc Illuminati ini, memang kalian harus baca manganya volume 10 sama volume 11. Tapi kalau buat kalian yang memang lebih fokus ke animenya ya nggak usah dibaca, nggak apa-apa. Sebenarnya lebih fokus ke Yu-Gi-Oh volume 10 sama 11 kan, tentang keraguan Yu-Gi-Oh kenapa dia hidup di dunia ini, kayak Okumurarin di season 2 kemarin. Jadi sekarang kita posisinya di volume 12 ya. Kemudian ya, kalau Sana ngitung chapter, mulai episode 4 ini setiap 2 chapter. Jadi kalau dihitung memang ini Sana udah kalkulasi bahasa nih. Episode 12 akan berakhir di volume 15. Volume terakhir Sana bisa beli buku fisiknya di Indonesia, ya ampun. Ayolah MNC Gramedia, ayo dirilis lagi. Wow, no Exorcist animenya udah rilis nih Bang, season 3. Ayo ambil lagi lisensinya MNC Gramedia, please, rilis cepetan, aku butuh banget soalnya di beberapa volumenya kayak gitu. Jadi ya, setelah Sana hitung nanti volume 13 itu lebih ke apa yang terjadi ke Kamiki Izumo, masa lalu Kamiki Izumo kayak gitu. Volume 14 lebih ke misi penyelamatan ya, sesuai dengan gambarnya juga Okumurarin ya. Benar-benar misi penyelamatan dan banyak hal yang terjadi, termasuk, tapi nggak tahu, semoga nggak ada di skip, karena di sini ada bagian di mana Okumurarin belajar mengendalikan apinya dan membuat jurus-jurus baru. Semoga flashback yang itu jangan di skip, karena itu cuma bentar banget tau buat yaitu pembudatan tekad Okumurarin untuk menyelamatkan teman-temannya menggunakan apinya biar nggak takut lagi kayak gitu. Dan ditutup episode 12 ditutup dengan volume 15. Cuman di sini aku mikirnya volume 15 nanti nggak sampai akhir dari chapternya, karena di volume 15 di chapter bagian terakhir itu ada judul chapternya Pink Spider. Nggak tahu, kayaknya Pink Spidernya itu nggak akan dipakai di season 3 ini, sepertinya gitu. Jadi benar-benar selesai misi penyelamatan Kamiki Izumo, udah kembali ke True Cross Academy juga, ketemu sama yang lainnya kayak gitu. Jadi itu prediksi Sana, nggak tahu beneran apa enggak, semoga bener terus bisa season 4, oke? Jadi itu semua informasi yang bisa Sana berikan untuk recap episode keempat. Menurut kalian gimana? Kalau Sana sih, bentar, Sana pengen buka My Animalist nih tiba-tiba ya. Bentar, Sana belum buka My Animalist, belum ngerating episode 4 aku, bentar, ditunggu aja dah. Sana bikinnya di PowerPoint ya, soalnya ini juga berlaku untuk solo leveling, tapi ya mungkin nggak sekarang karena kita fokusnya ke Blue Exorcist episode 4. Wah, ini sebenarnya kalau dibuat thumbnail lebih menarik sih ini. Jadi Blue Exorcist episode 4 Sana kasih rating 5 dari 5 sepertinya, karena banyak hal yang lebih dijelaskan di episodenya daripada benar-benar diarahin timelinenya. Bahkan ada beberapa detail dialog pun ditambahin. Itu spoiler berat sih, buat yang pembaca manga bakalan kaget parah, dan ngapain itu ditambahin Bang, itu spoiler Bang, kayak gitu. Wah ya baik, tapi ya nggak ada hal yang dihapus atau chapter istilahnya kayak dalam 2 chapter itu nggak ada yang di skip, beneran nggak ada yang di skip, bahkan penyampaiannya bagus banget, aku suka. Jadi ya itu aja dari Sana untuk recap episode 4. Maaf banget ini bukan video reaction ya maksudnya ya. Jadi terima kasih semuanya yang udah nonton, terima kasih udah like, udah subscribe. Sampai jumpa di recap Aono Exorcist episode ke-5. Bye bye semuanya, otsukare samate, arigatou gozaimasu, sona close ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.